Pemirsa, Anda masih bersama Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang ibu rumah tangga ditangkamus kritis akibat diserang buaya saat mandi di sungai. Seorang guru sekolah dasar di Mesuji ditangkap karena mencabuli 2 muridnya. Ribuan ijazah yang ditahan sekolah diantarkan ke rumah pemiliknya. Sekolah antar ijazah siswa. Ini saya diberikan sekolah kaitan dengan ijazah hati. Ini kebetulan. Kabar tidak baik-baik saja datang dari dunia pendidikan di Lampung. Rupanya lebih dari 7.000 ijazah alumni siswa SMA dan SMK negeri di Lampung hingga kini masih ditahan sekolahnya masing-masing. Alasannya klasik, yakni karena siswa yang bersangkutan belum melunasi tunggakan biaya sekolah. Untuk mengatasi masalah tersebut, Gubernur Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan program Gerbek Ijazah. Seluruh SMA dan SMK Negeri Bandar Lampung diinstruksikan membuat tim untuk menyerahkan ijazah yang ditahan ke alumni siswanya tanpa ada pungutan biaya alias gratis. Ijazah harus diantarkan ke rumah penerimanya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menargetkan penyerahan ijazah yang ditahan sekolah harus selesai akhir Juni mendatang. Minggu kemarin kita sudah mulai ya membagikan ijazah yang tertahan di SMA dan SMK negeri di seluruh wilayah Provinsi Lampung. Harapannya bahwa ya kan nanti sebelum 28 Juni ya, sebelum berakhirnya 100 hari kerja Pak Gubernur dan Wakil Gubernur itu semua sudah tuntas. Maka sesuai dengan instruksi Pak Gubernur ya kan, dan kami juga sudah mengarahkan kepada seluruh satuan pendidikan baik SMA dan SMK itu membentuk tim Gerbek Ijazah untuk disampaikan langsung ke rumah-rumah warga, ke rumah-rumah alumni ya kan yang masih tertahan. Gitu. Banyak itu. Lumayan sekitar 7.000-an ya. 7.000-an. Itu dibagi SMA-nya sekitar 5.000-an. Kemudian SMK-nya sekitar 2.000-an. Pihak sekolah dilarang menahan ijazah siswanya yang lulus dengan alasan apapun. Selain program Gerbek Ijazah, sebelumnya Dinas Pendidikan Lampung juga telah membuat posko pengambilan ijazah yang ditahan di sekolah. Di Bandar Lampung, posko pengambilan ijazah alumni siswa SMA dan SMK negeri didirikan di SMK 4 Bandar Lampung. Pengambilan ijazah secara gratis dengan syarat pemiliknya harus menunjukkan kartu tanda penduduk atau KTP dan kartu keluarga atau KK yang asli. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Penderitaan warga daerah terujung Lampung di Kabupaten Pesisir Barat yang selama ini harus berobat ke rumah sakit besar di kota akan berakhir. Rabu siang pemerintah pusat resmi akan membangun rumah sakit besar dengan fasilitas medis lengkap di daerah ini. Rencana pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Menteri Kesehatan dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Pembangunan gedung baru dilakukan di lahan Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Muhammad Thohir, Pesisir Barat. Di lingkungan rumah sakit lama tersebut akan dibangun gedung baru 3 lantai. Waktu pembangunan rumah sakit tersebut lebih cepat karena sebelumnya baru akan dimulai pada akhir tahun ini. Untuk masyarakat Pesisir Barat, harapannya kalau Rumah Sakit Muhammad Thohir di Kru ini terbangun,
pelayanan kesehatan kepada masyarakat pesisir barat bisa lebih meningkat, sehingga masyarakat pesisir barat bisa menjaga kesehatan dengan lebih bagus lagi, sehingga dengan begitu maka produktivitas dan aktivitas di masyarakat di sini bisa lebih baik lagi. Kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah pemekaran dari Lampung Barat. Kabupaten Pesisir Barat masih minim fasilitas infrastruktur jalan dan rumah sakit. Sebelumnya ada 2 pasien kritis di daerah ini yang terpaksa harus ditandu dengan sarung oleh warga. Mereka berjalan kaki menerjang ombak pantai, membawa pasien menuju puskesmas akibat tidak ada jalan bagus yang bisa dilewati kendaraan. Penderitaan pasien berlarut-larut karena pihak puskesmas akhirnya harus merujuk pasien ke rumah sakit di kota. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Angkat lagi! Yang mengatasi bencana banjir terus dikebut oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Petugas Dinas Pekerjaan Umum bekerja siang dan malam menormalisasi drainase di sejumlah tempat yang diduga jadi biang keladi banjir karena mengalami pendangkalan dan tersumbat. Di antaranya drainase di sepanjang wilayah Kecamatan Panjang yang bermuara langsung ke sungai dan laut. Petugas membongkar jembatan beton yang menutup drainase hingga menggali drainase dengan menurunkan beberapa alat berat. Supaya saluran air lancar, drainase kemudian dipasang box culvert atau gorong-gorong berbentuk kotak yang terbuat dari beton. Ini pemasangan box culvert ini ada berapa, Pak? Box culvert yang kita pasang pada dari tadi malam sampai sekarang ada 9 buah box culvert ukuran. Nah, target kapan selesai nih, Pak? Hari ini selesai dan kita menunggu pemasangan kabel optik dan PDAM. Selain di sini ada tempat lain nggak, Pak? Di Bahar kita ada yang kemarin belum selesai juga, kita lagi pemasangan pipa air dari rumah-rumah masuk ke dalam box. Selain pemasangan box ini, apakah kita melakukan pendalaman juga? Ada juga kita pendalaman untuk pembongkaran dapur-dapur rumah warga juga yang mengalami aliran air. Bencana banjir jadi masalah yang serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Banjir yang terjadi sejak Januari lalu telah menewaskan 8 orang, merusak belasan ribu rumah dan kendaraan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.